Nabi juga susah tadi memikirkan bagaimana cara mengumpulkan orang. Salah satu yang susah niki, sangat susah juga adalah sahabat namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah niki juga susah. Saking susah niku malamnya beliau bermimpi. Mimpinya niku antara sadar tidak sadar. Jadi koyok-koyok setengah sadar. Di dalam mimpinya beliau niki melihat ada seseorang yang memakai dua pakaian hijau. Pokok warna pakaian ini warna hijau. Terus dia niki betul bel yang Nasoro. Nek mimpi nih sahabat Abdullah niki bertanya. Intinya pertanyaannya niki bel kamu jual lah. Bel niki kamu jual. Terus ditakoni niki kali sing duwe. Untuk kamu pakai untuk apa? Terus dirose Abdullah bin Zaid dalam mimpinya tadi, aku pakai untuk memanggil orang agar untuk sholat, memanggil orang untuk datang sholat. Kemudian dalam mimpi niku ala u'allimuka khairan minhu. Maukah ku beritahu yang lebih baik daripada bel niki? Jadi peristiwa adzan niki awalnya dalam mimpine Abdullah bin Zaid. Terus diberitahukan adzan niki Allahu Akbar sampai akhir niki. Nonton niki. Ketika bangun di pagi hari, beliau langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya. Tapi mimpinya orang mukmin, terus mimpine apik, niku kan lek dirose Nabi ru'yatus sholihah arba'ina wa sittuna juz'an minan arba'ina isna sittun wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mboten salah. Mimpi sing apik niku 40 lebih bagian dari kenabian. Dadi mimpi sing apik niki sing ngipi nggih wong apik, ngoten lho nggih. Ngipine juga apik. Terus Nabi insyaallah hakun ngipi niki pasti bener. Insyaallah ngipi niki bener. Dan Nabi juga dapat informasi dari Allah. Terus ada penguat juga. Tapi setelah Nabi niki diberitahu tentang masalah memanggil orang sholat, Nabi memanggil sahabat Bilal. Karena sahabat Bilal suaranya lebih bagus, lebih banter, lebih keras daripada sahabat Abdullah bin Zaid. Meskipun yang mimpi niki Abdullah bin Zaid. Jadinya sahabat Bilal yang adzan, sahabat Abdullah bin Zaid yang mulangi. Maksudnya Allahu Akbar, sahabat Bilal mengeraskan. Terus yang kedua ternyata sahabat Bilal mengeraskan sampai selesai adzan. Ketika sahabat Bilal niki adzan, Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar langsung nang masjid. Kaget. Karena pada dasarnya Sayyidina Umar juga mimpi yang sama. Sama mimpinya. Jadi karena beliau kaget krungu kok sing ndek ngipiku niki wis disuarakno. Jadi beliau ke masjid. Pada akhirnya beliau bilang ke Rasulullah, ada dua orang yang mimpi kan, orang yang api-api gitu. Maka di Rasul Nabi ketika Sayyidina hadza asbat niki lebih menguatkan. Kalau memang adzan ini bukan mimpi sembarangan, bukan namanya godaan setan semisal tapi mimpi yang benar. Sehingga adzan tersebutlah yang kita pakai sampai sekarang. Mungkin permasalahan adzan subuh wonten as-shalatu khairum minan naum niku tidak ada dalam mimpine Abdullah bin Zaid. Tapi niku ada tambahan kemudiannya, ngoten lho setelahnya. Tapi intinya adzan niki mimpi, kemudian mimpi niki dinyatakan oleh Rasul, kali Rasul ditetapkan sebagai panggilan untuk sholat sampai sekarang. Jadi tidak pakai trompet, mboten damel bel, mboten damel nopo-nopo dan lain sebagainya, tapi khusus memakai adzan. Makanya adzan niki adalah syiar kita orang Islam, tidak boleh dipakai syiar untuk yang lain. Adzan niki adalah sesuatu yang lengkap, sudah jelas kan lengkapi adzan. Dalam panggilan ada menunjukkan kebesaran Allah, menyatakan bahwa Allah niku hanya satu-satunya yang berhak disembah.
menyatakan rasul niki yang patut yang diakui sebagai rasul, bukan anaknya Tuhan nggih, bukan manusia biasa sembarangan tapi sebagai utusannya Allah nggih. Kita akui dalam azan. Ngoten nggih. Terus ada mengajak sholat nggih. Saat terus nanti kan khusus untuk muslim, tidak patut dipakai di tempat lain selain masjid intinya nggih. Meskipun azan nggih harus di masjid nggih. Ngoten nggih. Nanti ada hukumnya sendiri nih. Nah, ada pembahasan di sini nanti. Adzan itu di masjid tok nopo, di luar boleh. Yang untuk sholat. Kalau bukan untuk sholat kan sudah maklum nih, kalau ada angin besar, terlalu besar semisal. Kalau niki nggih muga-muga mohon angin ini aman. Tapi kan kadang ada angin yang terlampau besar, puting beliung semisal. Itu kan nantinya disunahkan adzan. Niku kira-kira salah satu sejarah adzan sebagian, dan adzan niki terjadinya pada tahun kalau mboten salah niku 1 Hijriah. Sebelum-sebelumnya kan tidak ada adzan. Sholat jamaah bisa dilaksanakan kan ketika di Madinah dengan terang-terangan tanpa sembunyi-sembunyi di Madinah. Ketika di Mekah kan tidak sholat jamaah dengan terang-terangan. Jadinya guys, syariat adzan ketika sudah ada di Madinah Nabi Muhammad. Mboten usah bengok-bengok nggih, mboten usah gak WA-an nggih, gak nyeluk lewat voice call misal nggih. Tapi nggih dengan adzan. Jadi cara hukumnya adzan niki yustahabul adzan wal iqamah lil maktubah illam yasilha bi faidatin lirrajuli walau munfaridan walau sami'al adzan wali jama'atin saniyatin wa faidatin walau ijtama fawaid. Sunnah disunahkan seseorang ini melakukan adzan, melantunkan adzan dan juga qomat untuk sholat fardu. Yang pertama niki, adzan niki disyariatkan untuk sholat fardu saja. Kalau untuk sholat niki, adzan niki hanya dilaksanakan untuk sholat fardu. Lah orang yang sholat fardu, orang yang sholat fardu ini kan ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, misal ada orang sholat jamaah, ada orang sholat sendirian. Kesunahan adzan niki baik bagi orang laki-laki niki, tapi khusus adzan niki khusus wong lanang kok nggih. Lek wong wedok nggih gak oleh. Adzan niki khusus gawe lanang nggih, laki-laki. Kemudian untuk jamaah niku juga sunnah. Bahkan seandainya ada orang sholat sendirian pun juga sunnah untuk adzan. Meskipun dia sholat sendiri. Cuma adzannya kalau bukan adzan di waktu pemberitahuan sholat, nanti nggih gak oleh banter-banter, tapi tetap sunah adzan. Misal ada orang sendirian, tiang sepuh misal di rumahnya sendirian, anak ibu udah nang masjid kafe, kate sholat sunah dia sendiri. Kalau dia laki-laki tapi kalau dia laki-laki niki sunah untuk adzan. Mari adzan nggih qomat dhewe, ngoten nggih. Kalau dia niki sendirian tadi. Meskipun sholat yang dilakukan, sholat wonten sholat sing ada sholat qadha. Meskipun sholatnya sholat qadha, subuh keturun sampai waktu duha. Kate sholat subuh waktu duha lagi sunnah bagi kita untuk adzan. Dan di masjidnya tadi satu saja, double. Soalnya nanti bisa membuat prasangka, membuat prediksi orang meleset. Oh dikira adzan wis masuk waktu sholat lain. Jadi kalau di masjid setiap kali waktu sholat niku hanya satu, kecuali subuh gitu ya. Nah, jadi hukumnya adzan tadi niki qomat juga sunnah bagi sholat fardu. Sunnahnya niki untuk orang laki-laki, sunnah untuk sholat jamaah dan juga orang sholat sendirian. Mereka diterangkan kali musonef, seandainya ada orang niki sholat, dia niki dulu pernah meninggalkan sholat, atau preman, ngomong lah itu preman
sampean gak mesti mokong nggih. Seandainya dadi tiyang mokong gak nglakoni salat. Dia niki semisal saulan gak salat, semisal. Kemudian dia niki tobat, sadar. Atau ada orang sholat jamak ketika dia bepergian. Jamak kan zuhur digabung asar, maghrib digabung isya. Niku cara adzan ya ono. Adzana lil ula wahdaha. Niku caranya adzan, dia hanya sunnah adzan untuk sholat yang pertama saja. Semisal tadi dia meninggalkan sholat 1 bulan, maka dia ini kan sholatnya di 30 dino, subuh 30 kali, zuhur 30 nggih, saterusé kan nggih. Niku salat kira-kira azan pada saat dia ngodoi nggih. Maksudnya ketika tanpa jeda nggih. Dia niki salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus langsung ngadeg malih subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ngadeg malih. Niku sing sunah azan hanya salat yang pertama. Kalau dia startnya salat subuh nggih, salat subuh tadi. Berarti dia sunah azan. Salat yang kedua zuhur nggih gak usah azan langsung ngadeg. Niku kalau tanpa jeda. Misal tanpa ada tidurnya. Tapi kalau dia niki mari ngontoi terus butuh tidur, otomatis nggih kan nglakoni salat malih. Begitu juga dengan orang salat jamaah. Kalau dia niki jamaah takdim, nggih otomatis azannya hanya untuk salat zuhur atau salat maghrib. Kalau jamaah takhir nggih untuk salat yang awal yang dia lakukan. Entah zuhur dhisik, entah asar dhisik, entah maghrib dhisik, entah isya dhisik. Umumnya kita nggih maghrib dhisik atau isya dhisik. Niku adzan kalau salat jamaah. Ngoten nggih. Jadi tadi nggih ulang malih adzan hukumnya sunnah nggih. Baik orang niki jamaah atau sholat sendirian. Kesunahannya niki khusus untuk orang laki-laki. Nah, kalau seandainya dia niki memiliki melakukan sholat jamaah atau punya sholat qadha yang beruntun, maka dia sunnah adzan untuk sholat yang pertama saja. Untuk yang kedua nanti qomat. Misal sama niki jamaah niki. Sing pertama niki adzan terus qomat kan ya, mari adzan qomat salat zuhur kemudian salam. Ketika mau salat yang kedua nggih sunnah untuk qomat lagi. Jadi khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan itu tidak ada kesunahan untuk adzan. Tidak ada kesunahan sama sekali. Jadi yang sunnah untuk perempuan itu hanya qomat. Yustahabul iqamah wahdaha lil mar'ah. Tapi niki ketika jamaahnya juga perempuan, imame perempuan, jamaahnya perempuan-perempuan. Niki sunnah bagi perempuan untuk qomat. Atau semisal perempuan niki sholat dewe, gak usah ada qomat to. Semisal usah ada. Kalau dia sholat sendiri. Kalau seandainya wonten suami istri sholat di rumah. Suami istri ini sholat di rumah, sing azan otomatis sing lanang, sing qomat, sing lanang bisa, sing imami, sing lanang bisa. Nanti di PKB, ajarannya di PKB. Karena perempuan, niku khusus qomatnya niki sunahnya ketika, ambil wong itu, meskipun lanang niki bojoke dhewe, ngoten lho nggih. Tetap yang sunnah untuk qomat ya, si suami. Hanya laki-laki yang ada itu. Niku keterkaitan dengan azan. Kemudian mriki dibahas kita lafaz adzan. Kalau lafaz adzan kan kita sudah tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai akhir. Tapi teng mriki nggih dibahas waktu akhir nggih. Saniki kali musonef nggih. Niki yang dibahas nggih. Ketika salat niku an yaqula fi salat al-masnunah jama'atan. Tadi kan adzan niki khusus untuk salat fardu.
Kalau kita niki sholat jamaah, tapi sholat jamaah yang disunahkan untuk sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Contohnya sholat taraweh, sholat witir pada saat Ramadan, atau semisal sholat istisqa, kan jamaah juga. Niku yang kita ucapkan adalah as-sholatu jami'ah. Niku kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, seperti taraweh tadi. Seperti masjid kita sini kan ketika ngadakan sholat Jumat, sholat taraweh yang pertama as-sholatu jami'ah rahimakumullah, atau tanpa tambahan juga boleh dikatakan untuk tambahannya rahimakumullah. Niku kesunahan. Tapi perlu diperhatikan bahwa sholat sunnah jamaah, bukan sholat fardu kifayah, bukan sholat jenazah misalnya. Sholat jenazah niku tidak perlu qomat, gak perlu adzan, tidak perlu juga mengucapkan as-sholatu jami'ah. Kalau sholat jenazah, soalnya mboten ono faedahe pada dasarnya, kan jamaah pun kumpul kabeh. Ngoten lho. Orang yang mau menyolat jenazah ini sudah kumpul. Jadi kan tidak ada gunanya untuk mengatakan hal tersebut. Sholat sunnah bisa ono faedah ya. Meskipun lek teng mriki wis umum langsung teko kabeh, ngoten lho. Tapi pada dasarnya zaman dulu kan nggih perlu pemberitahuan. As-sholatu jami'ah. Cek semangat kabeh, cek tangi kabeh untuk melakukan sholat. Jadi kalau sholat ini boten sunnah dilakukan jamaah, misal untuk yang sholat duha, kan tidak ada kesunahan untuk melakukan jamaah di sholat duha. Meskipun teng sekolahan, kadang kan ada pengajaran dari guru, agar murid-muridnya ini sholat duha kabeh. Jadi ambek guru dijak sholat duha tapi jamaah. Cara hukum boten napa-napa, cuma boten sunnah jamaah atau tok, tapi tidak apa-apa. Kaya ngoten niku, nggih gak sunnah untuk mengatakan as-sholatu jami'ah. Salat wis kumpul nggih, salat sudah jami'ah yang terkumpul nggih. Mboten sunnah nggih. Wis sekedar pemberitahuan, mboten mawon, ngoten nggih. Niki dari sisi hukum nggih, agar kita tahu niki gak sunnah. Seandainya wonten sing nglakoni nggih, salat duha di sekolahan terus kengen kumpul. Terus wonten sing ndek speaker nggih, as-sholatu jami'ah semisal. Ya boten masalah tapi boten sunnah. Ngoten lho nggih. Jangan dikatakan sunnah. Lek saged nggih ojo dibiasakno. Damel pemberitahuan lain ayo salat duha, ayo cepet nang masjid misal, nang musala sekolah. Kemudian musonef niki nggih menjelaskan. Kali perempuan mau nggih kula baleni sing perempuan tadi kan sunnah untuk qomat. Tidak sunnah untuk adzan, meskipun perempuan ini mendominasi, misal perempuannya lebih banyak nih, seperti di beberapa musola kita kan kadang sing adzan nggih Pak niku, sing qomat ya Pak niku, sing imami ya Pak niku, soalnya lanangnya mek siji sama perempuannya banyak. Meskipun kaya ngoten perempuan boten usah neret-neret dalam masalah semacam itu, karena pada dasarnya kalau kita niki adzan, Mas Iqbal niki semisal adzan, pada dasarnya sunnah sing ngrungokaken niku juga ningali sing adzan, lek saged lek cedhek. Bayangno seandainya sing adzan niku wong wedok, sing delok wong lanang, kan nggih malah bahaya, ngoten nggih. Maka perempuan gitu nggak ada kesunahan sama sekali. Dalam masalah ini. Nah, kemudian musonef tengri menjelaskan wasyartu sihatil adzan al waktu illa subha fa yajuzu ba'da nisfil lail wa illal awal min yaumil jum'ah wa tartib wal muwalah wa kaunu min wahidin bil arabiyyah in kana thamma man yunsibha wa alaihi an yata'allama.
Kemudian adzan ini memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah harus di dalam waktunya. Baru adzan ini disebut adzan. Baru adzan ini diterima sebagai adzan. Kalau senggol. sinten sih? Kabelnya aja. Kaget banget. Terus akan wis nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sahnya adzan nggih. Yang pertama niki waktu nggih. Jadi adzan niku sah ketika adzan niki ada di dalam waktu. Seandainya adzan zuhur tiangnya adzan jam 11, nggih tidak dianggap sebagai adzan. Ngoten lho nggih. Atau ada orang subuh niki nggih, bukan subuh nih, asar. Belum asar dia sudah adzan. Meskipun kurang sak menit semisal. Asar kurang sak menit dia sudah adzan terlebih dahulu. Rebutan nggih, balapan ambek masjid sebelah. Balapan ambek mushola sebelah semisal ya. Kaya ngoten nggih, misal kan wonten ae kadang. Muadzin iki ambek muadzin iki rada bentrok, dadi wis disik-disikan. Semisal adzane sing disiki dari waktunya niki gak sah, gak dianggap sebagai adzan. Dadi sunah adzan malih. Ngoten lho. Kalau sudah masuk waktunya. Kecuali sholat subuh. Iki aslinya amalia ahlu sunnah wal jamaah amaliyah yang NU lek dikatakan gitu. Tapi lek teng Singosari sing teng daerah mriki kula kemirenge sing adzan sebelum subuh niku nggih mulai kula cilik sing nggih niku masjidnya tiyang Muhammadiyah. Niku sunah asline. Ngoten lho nggih. Asline kelakuane tiyang NU. Ngoten lho nggih. Cuma nggih beberapa orang NU nggih gak nglakoni. Dilakoni oleh saudara kita sing itu ngoten lho nggih. Niku sunnah ketika adzan subuh, sunnah adzan 2 kali. Yang satu niki sebelum fajar, ngoten lho. Yang kedua setelah fajar. Nggih pas waktu subuh niki. Yang pertama niki nggih kira-kira seandainya ada orang adzan jam 3. Sunnah niku, ngoten lho. Mungkin semisal subuh jam 4 adzan lagi ya sunnah. Atau semisal wonge wis gak jam 3 tak jam setengah 4 semisal ada subuh jam 4 semisal adzan setengah 4 kemudian ke jam 4 adzan maneh nggih hukumnya sunah ngoten lho nggih. Jadi niku ada kan kadang-kadang ada beberapa hal yang memang sunah tapi mboten dilakoni oleh kita seakan-akan ketika dilakukan oleh kelompok lain oleh orang sing sanes segolongan dengan kita kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita malah sinis. Iku kok adzan ping 3 ganggu wong urus bisa. Boten kan tujuannya niki adzan pertama orang bangun kan biar siap-siap sholat subuh. Lek zaman Nabi juga ketika berpuasa adzane adzane sahabat Bilal niku pas Ramadan gitu untuk menunjukkan sebentar lagi waktu subuh intine. Tadi lek sahabat Bilal adzan masih tidak popo mangan, tapi ketika Abdullah bin Umi Maktum yang adzan ketika sudah masuk waktu subuh niku stop makan guys. Niku lek teng poso nggih. Yang boten poso nggih sama hukumnya sunah ngoten. Cuma nggih niku jarang dilampahi di kelompok kita ya, di teman-teman kita. Tapi jangan sampai tinggali nggih. Tapi seandainya wonten tiyang wis tak milih adzan sing si pertama apa sing kedua nggih. Sing seandainya milih kaya kita-kita niki nggih, milih adzan yang ketika setelah masuk waktu subuh, ketika fajar ini. Kaya kita-kita kan milih ini. Tapi meskipun kita milih niku nggih, jangan dinafikan, jangan disangkal ketika ada orang adzan sebelum subuh. Sanes mek nyetel tip ngeten tok, nggih. Nah,
Sunah ini kok adzan. Bukan nyetel tape. Nggih, adzan sik nyetel tape. Iki lek sunah sih. Tapi lain jenengan apa kate adzan teng mriki ya njaluk izin warga mungkin jika terjadi kericuhan atau memberi pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi ini kulah nggih, hukum nggih. Apa yang dilakukan oleh sahabat nggih, dilakukan di zaman Rasulullah nggih, semacam adzan subuhnya ada 2 kali. Teng mriki juga musonef kecuali juga adzan yang pertama di hari Jumat. Di hari Jumat kita tahu sendiri kan ada 2 adzan. Ya meskipun adzan ini dilakukan di zaman Sayyidina Utsman. 2 adzan ini di zaman Sayyidina Utsman. Zaman Nabi tidak ada, zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar nggih gak wonten, zaman Khalifah Sayyidina Umar niku juga tidak ada. Zaman Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar adzan cuma sekali. Meskipun Jumat niku cuma sekali. Kemudian karena proses nggih wong Islam tambah kadang nggih, lek adzane sepisan nggih wong akeh sing telat, akeh sing ngeten dan lain sebagainya, pertimbangan Sayyidina Utsman nggih ijtihad beliau memutuskan ada adzan 2 kali di hari Jumat. Nah, adzan yang pertama niki lek dirose musonef boleh dilakukan sebelum masuk waktunya Jumat. Maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Ngoten lho. Tapi kalau menurut Imam Ibn Hajar, adzan yang pertama niku nggih tetep harus di waktu zuhur. Ngoten lho. Mboten asal disii. Ngoten. Soalnya lek disii, nggih seandainya disii, terus wonten tiyang menyangka wis waktu zuhur, usolli sunnatal Jumat semisal nggih. Tak niat salat sunah Jumat. Salat Jumat salat sunah ini di luar waktu zuhur nggih gak sah dadine kan. Ngoten lho. Jadi adzannya nggih dirasa Imam Ibn Hajar tetap sunnah niku di waktu setelah zuhur, setelah tergelincirnya matahari, waktu zuhur. Dan niku sing harus dipegang. Pun sing gak apa-apa wis, pokok ono sing ngomong gak apa-apa wis gak apa-apa. Mboten niku nggih. Kan karena permasalahannya bisa lebih untuk orang yang tidak tahu niki lho nggih. Soalnya muadzin kan ono syarat-syarat ini. Terus adzan juga harus tertib. Tidak boleh dibolak-balik. Allahu Akbar dulu tidak boleh. La ilaha illallah dhisik. Tidak boleh asyhadu an la ilaha illallah rumiyin. Enggak boleh hayya alal falah dhisik. Daripada Allahu Akbar sing terakhir semisal gitu. Boten asal diwala-wali. Kudu urut seperti ini. Kemudian wal muwala. Adzan itu harus berkelanjutan. Terus menerus, maksudnya tidak diputus oleh tidak diputus oleh kalam, tidak dijeda dengan gak dipaus dhisik ngoten lho nggih. Tapi harus terus. Mboten angsal mari Allahu Akbar sik mangan bakso dhisik. Misal niku harus terus nggih. Niki semisal tok nggih. Utawa lek arek nom semisal nggih, senengane dulinan game. Adzan ambek dulinan nggih. Mari adzan terus ngeten dhisik lurusno adzan. Iki gak sah. Ngoten nggih. Kudu mulang dari awal lek ngoten nggih. Harus mualah nggih. Terus sing adzan niku kaunu min wahidin. Satu orang saja sing adzan. Mboten usah wong akeh. Ngoten nggih. Yang adzan itu hanya satu orang. Bukan maksudnya nopo. Maksudnya dalam satu masjid ini sing adzan mek siji ae. Ojo wong loro, telu, papat, lima, enem, pitu langsung adzan bareng-bareng. Ngoten. Adzannya cukup satu orang saja. Maksudnya niku mulai awal sampai akhir. Jangan juga di nopo? Kayak tadarus ngoten nggih. Sing iki maca Allahu Akbar, yang kedua maca asyhadu alla ilaha illallah dari satu orang saja. Terus syaratnya juga bil arabiyah. Adzan niki harus dengan bahasa Arab. Jangan dirubah-rubah menjadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa nggih. Lek kepengin bahasa Jawa mari adzan celuken kanca-kancoe. Si fulan iki ayo salat semisal. Tapi adzannya tetap kudu bahasa Arab. Tidak boleh bahasa selain Arab.
Dan orang yang adzan niku wa alaihi an yata'allam terus Syekh sinten Abdullah nggih Al-Hadrami niki. Wajib bagi orang yang adzan nggih sunnah nemen nggih untuk dia belajar carane adzan. Nggih. Bukan apa khususnya lagi ketika kita niki nggih jadi orang bukan berbahasa Arab aslinya. Karena kalau mboten belajar niku bisa saja menjadi sebuah kesalahan. Yang aslinya ngejak sholat bisa jadi ngejak teng neraka. Nggih lek teng masalah adzan iki. Karena ketidaktahuan mungkin nggih. Maka orang yang adzan iki wajib belajar. Nonton anu ya, kula paringi contoh semisal nggih. Lek dalam bahasa Arab as-shalah nggih ono hae hanya ada tak marbuto ketika waqaf kan kita baca ha nggih as-shalah kan ngoten nggih hayya 'alas shalah wonten hae ya niku seandainya dalam bahasa Arab ada orang ngeten hayya 'alas shalah ngoten tok tanpa ada ha di belakangnya nggih shalah ngoten tok nggih SOLA hayya 'alas shalah. Shalah niku lek dalam bahasa Arab terus ulama kita nggih niku ngejak mlebu neraka. Lek hayya 'alas shalah kan marilah menuju shalah. Lek kalau tidak ada haknya marilah menuju neraka. Lah kan bisa fatal. Ngoten lho. Niku satu contoh ngoten lho nggih. Jadi orang yang adzan nggih dia harus belajar kemudian dia mempraktekkan belajar tadi, bukan sekedar belajar, bukan hanya mendengarkan teori terus boten dipraktekkan. Dia belajar kemudian diperhatikan, oh niki ngeten, ini bacaannya semacam niki. Jadi ketika adzan tidak sampai keliru, tidak hanya memperhatikan lagu nantinya. Kadang ada orang ini hanya memperhatikan lagu sehingga bacaan adzannya kurang tepat. Lek kurang tepat bisa berbahaya tadi. Contoh sing kula kadang kemiren nggih. Niku kan ada nggih. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita belajar tajwid sedanten pun sumerap. Lek wonten mat nggih la ketemu alif diwaca dawa. Nggih, tambah dawa maca iki. Tapi wonten ngeten biasa, asyhadu alla ilah ya. Lai pendek langsung ke hamzah. Nah, iki cara bahasa Arab kan nggih keliru. Ngoten lho nggih. Asyhadu alla ilaha illallah. Lah niki kalau sing kula sumerap nggih kadang-kadang niku ada yang membaca semacam itu. Ngoten. Makanya nggih harus ada pembelajaran. Mungkin remase niki saged bimbing lek ono arek cilik-cilik kate adzan anu bisa diajak nopo diajak belajar bersama tata cara bagaimana adzan yang benar mulai Allahu Akbar semisal boten asal nggih dawa-dawa terlalu dawa atau ketika lafaz a-nya niki tidak boleh panjang semisal mungkin kita pun boten tapi insyaallah niki lek teng kitab nggih contohnya biasa wonten tiyang membaca Allah semisal. Nah, itu sing awal. A-nya lafaz Allah. Niki nanti maknanya bisa berbeda. Ngoten nggih. Malah makna pertanyaan nantinya, bukan pernyataan. Kalau kita ngomong Allahu Akbar kan pernyataan. Allah Maha Besar. Tapi lek A niki dipanjang no dadine pertanyaan. Apakah lek dalam bahasa Arab? Ngoten lho. Ada kalimat pertanyaan malahan atau lafaz akbarnya sendiri. Lafaz akbar tidak boleh dibaca panjang. Akbar semisal akbar. Cuma teng mriki insyaallah mboten wonten sing iki. Sing wonten iki biasa yang saya dengar nggih la ilaha illallah niku. Asyhadunya yang ada asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian hayya 'alas shalah. Gila saged
anak-anak kita nggih sing kecil-kecil seandainya adzan nggih diajari hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bukan kudu wonten waqafane ngoten lho nggih. Dan seterusnya. Niku. Jadi syaratnya sahnya adzan nggih dia harus tadi belajar. Tapi belajar niki hukumnya nggih tadi sunnah yang dikuatkan. Jangan mboten pintu lare pondok mawon kadang keliru adzan. Maksudnya orang yang biasa bahasa Arab pun kadang bisa saja keliru karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan ya bukan hal yang bukan dalam arti elek itu pasti elek kan nggih. Karena ketidaktahuan maka kita nggih harus belajar, harus berani belajar. Kemudian juga nggih ada tambahan syarat nggih adzan qomat niku isma'u ba'dil jamaah wa isma'u nafsi in kana munfarida. Adzan niku syaratnya harus keluar suara dari muadzin. Kalau adzan teng masjid nggih atau untuk jamaah nggih harus bisa didengarkan oleh orang lain. Nggih boleh jenengan adzan teng mriki speaker mati, listrik mati semisal nggih. Terus adzannya cuma Allahu Akbar di masjid gak ono wong blas. Ketika tidak ada orang nggih semisal. Lek speaker mati nggih ngentosi jamaah dhisik ono wong teko siji ya adzan. Wonge sing adzan sing di mriki cek krungu ngoten lho nggih. Atau jenengan lek wani munggah nang dhuwur mriki. Adzan suarane banget. Kalau semisal nggih listrik pecah mati. Sedangkan suara kita sing adzan kan nggih kadang gak terlalu banter nggih. Butuh bantuan alat. Jadi seandainya listrik mati, ya kita tunggu ada jamaah lain yang masuk baru adzan dalam ruangan. Ngoten lho. Kalau tidak, ya kita keluar dari masjid, kita adzan agar orang yang di luar masjid niki mendengarkan. Nih carane ngoten. Sulit juga kan. Tonggai genset nggih. Gensete diurupno oleh wonten. Kalau tadi kan adzan kalau orang sholat sendiri tetap sunnah adzan. Kalau dia sholat sendiri, dia isma'u nafsihi. Dia sunnah memperdengarkan adzan tadi kepada telinganya sendiri. Mboten oleh mek gak krungu blas. Mboten lho. Syaratnya dia harus memperdengarkan ke telinganya sendiri. Tidak boleh hanya sekedar menggerakkan bibir saja. Kemudian kita juga tahu azan niku dengan suara yang lantang, yang keras. Kalau qomat niku suaranya lebih rendah daripada adzan. Niku sunnahnya. Sunnahnya qomat lebih rendah daripada adzan. Jadi kesunahan lain niku hampir sama. Mungkin masalah noleh barang niku sama, hampir sama dengan adzan. Ada kesunahan untuk menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Niku tetap qomat pun ada kesunahan. Meskipun seandainya mboten dilampahi nggih tetap sah sebagai adzan dan iqamah. Jadi niku nggih beberapa syarat adzan yang harus dilakukan oleh seorang muadzin. Tapi mungkin muadzinnya sendiri pun juga ada syaratnya. Syaratnya muadzin niku adalah Islam. Jadi tidak sah lek sing adzan bukan Islam. Seandainya wonten tiyang gak Islam adzan, nggih wong Islam ndak bisa mengikuti dia dalam masalah waktu sholat. Jadi pertama Islam, terus yang kedua harus tamyiz. Arek TK meskipun suaranya eco, lek dia belum tamyiz, tidak sah sebagai orang yang adzan. Nah, tamyiz niku napa? Tamyiz niku yakul wahdahu, yashrab wahdahu, wa yastanji wahdahu. Dia bisa makan sendiri, minum sendiri, yang penting bisa istinja sendiri. Bisa napa? Cawi, nggih, ambek cewek kiambek.
baru anak tadi bisa dikatakan tamyiz, mumayyiz. Kalau ada anak meskipun 7 tahun tapi masih belum saged cewek semisal, nggih tidak bisa dikatakan tamyiz. Lek tidak dikatakan tamyiz, nggih ojo dikei bagian ada. Tapi kalau ada anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, niki sudah tamyiz misal. Meskipun dia yang adzan nggih, mboten napa-napa. Mboten nggih. Bila saged nggih tiyang sing ageng, mboten nggih. Masih selama ada orang dewasa nggih, orang dewasa ini yang ada. Kalau untuk mengajari mboten masalah. Soalnya kan kita nggih butuh regenerasi juga, mboten nggih. Butuh orang yang cinta nang adzan juga kan. Terus wadzukurah. Syaratnya juga tadi harus laki-laki. Jadi syaratnya orang sing adzan niku Islam, mumayyiz dan laki-laki. Selain ini tidak boleh. Orang di dunia ini kan hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Tapi ada yang kadang-kadang boten jelas lanang wedoke. Maksudnya mboten jelas niku kali Allah diciptakan baginya 2 alat kelamin. Memang kali Allah diciptakan 2 alat kelamin. Niku mulai kecil dia lanang ada tanda-tanda lanang berarti lanang. Mboten to nggih. Tanda wedok berarti wedok. Lek sing mboten jelas niki kadang-kadang kan harus nunggu besarnya, harus nunggu waktu tertentu baru jelas ini laki-laki apa perempuan. Jadi dalam Islam itu cuma 3 niki, 2 aslinya cuma sing setunggal boten jelas. Tidak ada yang keempat, transgender niki tidak ada. Jadi kalau ada orang laki-laki kok operasi jadi perempuan orangnya hukumnya tetap laki-laki. Kalau ada perempuan operasi jadi orang laki-laki, secara hukum tetap perempuan. Meskipun dia saniki brewon. Niku orang kaya ngeten boten angsal adzan. Ngapunten kaya teng Indonesia kan wonten nggih perempuan perempuan niki napa? Nggih pokok dia niki dadi trans pria lek gak salah nggih. Perempuan jadi laki-laki. Nggih prewon karena disuntik hormon dan lain sebagainya. Lah kaya ngoten hukumnya tetap perempuan. Tidak boleh dia adzan. Hukum dunia nganu tetap perempuan. Masalah keharuman kan jelas harome bukan. Tenansal laki-laki niki menyerupai perempuan menyerupai laki-laki. Apalagi sampai merubah jenis kelaminnya sendiri. Yang perlu dirubah niki adalah pemikiran nih, disadarkan bukan jenis kelaminnya. Mungkin kita kali Allah dijaga pun sampai keluarga kita, diri kita termasuk bagian orang yang LGBT waliyadzubillah. Mungkin dijaga kita standar. Mungkin niki mawon beberapa hal yang bisa disampaikan sementara tentang masalah adzan. Kalau tutup saminten riyen wonten sing tanggep dan tutup mugi-mugi saged manfaat barokah untuk kita, untuk Masjid Al-Kautsar niki, dan juga mugi-mugi tiro sing benjing ngecor mugi-mugi diparingi lancar. Sios ngecor apa tadi? Kapanpun lek ngecor nggih, lek gak sida benjing nggih kapanpun ngecor nggih mugi-mugi lancar nggih. Mugi-mugi cepet sae nggih, makmur masjide sae. Jamaah juga makmur, yang penting ala dunia wa sallallahu alaihi wasallam wa yaghfiru dzunubana wa yubarik fi umurina wa ulumina wa anfusina wa amrina masjidina hadza wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.